Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arini Kimia Shma, channel khusus pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang teori-teori atom, kali ini kita akan membahas materi tentang tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur, biasa juga disebut dengan sistem periodik unsur, merupakan tabel yang berisikan daftar unsur-unsur yang sudah ditemukan di alam dan unsur-unsur buatan beserta nomor atom dan nomor masanya. Untuk lebih jelasnya, silakan ikuti video pembelajaran berikut. Tabel periodik unsur yang kita pelajari hingga saat ini adalah tabel periodik unsur modern. Berikut tabel periodik unsur modern. Tabel periodik unsur ini dibagi atas golongan dan perioda atau periodik. Golongan adalah bagian yang vertikal. Ada golongan 1 hingga golongan 18. Dalam tabel periodik ini dibagi atas juga golongan A dan golongan B. Golongan A terdiri atas golongan 1 dan golongan 2, kemudian dilanjutkan golongan 13 hingga dengan golongan 18. Sementara golongan 3 hingga golongan 12 merupakan golongan B atau juga disebut dengan unsur transisi. Sementara untuk yang lajur vertikal tadi disebut dengan golongan, kalau horizontal disebut dengan periodik atau periode. Ada 7 periode dalam tabel periodik unsur. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tabel periodik modern, kita ikuti perkembangan tabel periodik. Jadi tabel periodik itu ada beberapa perkembangan, dimulai dari penggolongan unsur-unsur berdasarkan logam dan non-logam. Kemudian tabel periodik disusun dengan sistem triad. Triad artinya terdiri atas 3 unsur yang dikemukakan oleh Dobreiner. Dilanjutkan dengan teori oktav Newland. Oktav terdiri atas 8 unsur. Kemudian sistem periodik Mendeleev. Dan terakhir sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley. Selanjutnya kita bahas satu persatu, dimulai dari penggolongan atau pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non-logam yang dikemukakan oleh seseorang ahli yang bernama Lavoisier. Jadi Lavoisier mengelompokkan unsur yang ditemukan pada saat itu berdasarkan sifat logam dan non-logam. Contohnya yang logam adalah logam besi dan logam emas. Sementara untuk yang non-logam misalnya fosfor dan karbon. Unsur-unsur ini dikelompokkan berdasarkan sifat logam dan non-logamnya. Karena hanya berdasarkan sifat logam dan non-logam, maka pembahasannya sangat singkat. Tidak bisa menjelaskan lebih lanjut apabila ditemukan unsur-unsur berikutnya. Kemudian, pengelompokan unsur berdasarkan sistem triad, atau disebut juga dengan triad Dobreiner. Jadi seorang yang bernama Dobreiner atau nama lengkapnya John Wolfgang Dobreiner, beliau mengelompokkan unsur berdasarkan massa atom relatifnya. Jadi bila unsur-unsur dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang terdiri atas 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah nanti akan memiliki massa atom relatif rata-rata dari kedua unsur yang di tepi atau yang mengapitnya. Contohnya ini triad. 3 unsur terdiri atas kalsium, strontium, dan barium. Dalam sistem triad ini, ketiganya memiliki kemiripan sifat. Jadi kalsium memiliki massa atom relatif 40, barium 137. Kalau dijumlahkan kemudian dibagi 2 atau rata-ratanya, nanti akan diperoleh nilai 88. Ya, di sini 88,5. Jadi, massa atom relatif unsur yang di tengah merupakan massa atom relatif rata-rata dari kedua unsur yang mengapitnya. Ini menurut Dobreiner. Selanjutnya,
Dilanjutkan dengan teori oktav Newland. Oktav ini artinya 8. Jadi unsur-unsur ini bila disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang setelah unsur yang ke-8. Jadi unsur yang ke-8 nanti akan memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama, kemudian unsur yang ke-9 memiliki kemiripan sifat unsur dengan yang kedua, kemudian unsur yang ke-10 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang ketiga. Jadi contohnya seperti ini. Unsur yang pertama hidrogen, kedua litium, ketiga berilium, boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur yang ke-8 yaitu fluor, F, nanti akan memiliki kemiripan sifat dengan hidrogen. Jadi unsur yang pertama. Yang ke-9 dengan yang kedua, yang ke-10 dengan yang ketiga, dan seterusnya berulang. Karena berulang pada unsur yang ke-8 maka disebut dengan istilah oktav. Lengkapnya disebut dengan teori oktav Newland karena yang menemukan seorang namanya John Alexander Rayleigh Newland. Namun, ternyata penggolongan sistem oktav ini tidak bisa menjelaskan lebih lanjut apabila unsur-unsur itu memiliki massa atom relatif yang lebih besar. Jadi hukum oktav hanya cocok untuk menjelaskan unsur-unsur yang memiliki massa atom yang rendah. Hanya pada unsur-unsur dengan massa atom kurang dari 40, contohnya kalsium. Ya, 40 itu massa atom relatif dari kalsium. Jika diteruskan lagi, ternyata kemiripan sifatnya tidak ditemukan lagi. Kemudian, tabel periodik selanjutnya dikemukakan oleh Mendeleev untuk menyempurnakan kekurangan pada tabel periodik oktav Newland. Mendeleev, nama lengkapnya Dmitri Ivanovich Mendeleev, berasal dari Rusia. Jadi berdasarkan pengamatannya yang pada saat itu sudah ada 63 unsur, Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Jadi, beliau menemukan kemiripan sifat dalam lajur vertikal dan lajur horizontal. Lajur vertikal yang selanjutnya disebut dengan golongan, dan lajur horizontal selanjutnya disebut dengan perioda. Dalam sistem periodiknya terlihat ada beberapa tempat yang sengaja dibuat kosong. Hal ini dilakukan untuk menetapkan kemiripan sifat dalam golongan apabila nanti ada unsur-unsur yang ditemukan di kemudian hari yang memiliki sifat nanti akan ditempatkan pada tabel yang kosong tersebut. Selanjutnya, ini contoh tabel periodik menurut Mendeleev. Jadi menurut Mendeleev, unsur itu dibagi berdasarkan golongan dan perioda. Ada 12 baris atau 12 periode dan terdapat 8 kolom atau 8 golongan yang memiliki kemiripan sifat. Mendeleev menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa unsur-unsur yang ditemukan akan memiliki kemiripan sifat. Berikut tampilan tabel periodik menurut Mendeleev. Jadi ada 12 periode dan ada 8 golongan. Di sini ada beberapa kosong yang nanti dimungkinkan akan ditempati oleh unsur-unsur yang akan ditemukan di kemudian hari. Ada kelemahan dari tabel periodik Mendeleev. Menurut Mendeleev, kelemahannya adalah panjang periodenya tidak sama. Jadi ada periode yang hanya berisi satu unsur dan ada periode yang terdiri dari beberapa unsur, banyak unsur. Kemudian yang kedua, ada beberapa unsur yang letaknya tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Harusnya bila massa atom relatifnya lebih besar, maka letaknya di sebelah kanan. Namun kenyataannya ada atom yang memiliki massa lebih besar dengan kemiripan sifat, tapi letaknya di sebelah kiri unsur dengan massa atom yang lebih
kecil. Akhirnya teori pengolongan atau tabel periodik Mendeleev disempurnakan dengan teori penggolongan unsur atau tabel periodik unsur yang dikemukakan oleh Moseley. Selanjutnya disebut dengan tabel periodik modern. Jadi Moseley membuat tabel periodik atau sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi penggolongan unsur dari Mendeleev. Unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan unsur dalam satu golongan akan memiliki kemiripan sifat, baik sifat fisika dan sifat kimia. Ini tampilan dari tabel periodik modern Mendeleev yang di depan tadi sudah kita bahas, terdiri atas golongan dan periode. Jadi ada 7 periode, kemudian ada 18 golongan, terdiri atas golongan A dan golongan B. Golongan B ini disebut dengan golongan transisi. Kemudian bagaimana cara menentukan letaknya unsur dalam golongan dan periode? Kita lanjutkan. Penentuan periode dan golongan dari suatu unsur itu mengacu pada konfigurasinya. Pada pertemuan bab 2 sebelumnya, kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron, nanti akan kita peroleh elektron valensi dan nomor kulit terluarnya. Apabila jumlah elektron valensinya nanti akan menentukan golongan, maka untuk nomor kulit terluarnya nanti akan menentukan periode. Contohnya, bila konfigurasi elektronnya berakhir pada Ns1, 1 ini menunjukkan golongan 1A, kemudian N-nya ini menunjukkan periodenya. Ns2 menunjukkan 2A dan periode N. Bila berakhir dengan Ns2, N ke 1, jadi di sini ada 3 elektron valensi, maka menunjukkan golongan 3A dan periode N. Kalau Ns2, Np6, maka elektron valensinya 8 menunjukkan golongan 8A dan periode N. Ini untuk golongan utama atau golongan A. Bagaimana bila golongan B? Untuk golongan B, konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Jadi di sini, kalau untuk golongan B, ini untuk golongan A. Untuk golongan B, nanti akan berakhir dengan Ns2, N-1, D1, dan seterusnya. Kalau di sini elektron valensinya 3, maka menunjukkan golongan 3B, kemudian 4B, 5B, 6B, di sini 7B, kemudian untuk nomor atom di sini 26, 27, 28, di sini menunjukkan golongan 8B, kemudian 1B, dan 2B. Nanti kita bahas selanjutnya. Berikut contoh-contoh soalnya nanti Anda bisa temukan di website pembelajaran. Akhirnya, semoga bermanfaat pada pembahasan ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.